Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari series Dead Boy Detective part yang kedua. Untuk kalian yang belum menonton seriesnya, saya ingin menjelaskan bahwa series ini akan mengisahkan tentang agen detektif pemburu iblis. Untuk kalian yang belum menonton part pertamanya, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menontonnya terlebih dahulu, sebab part yang kedua ini merupakan lanjutan dari part yang pertama. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal part yang kedua, kita diperlihatkan Crystal yang masih dihantui dengan bayang-bayang dari David. Ia pun lalu dihampiri oleh Charles dan juga Edwin yang bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi. Crystal pun menjawab bahwa David masih terus menghantui pikirannya. Di area luar, Edwin dihampiri oleh kedua arwah bernama Brad dan juga Hunter yang ingin menyewa jasanya. Mereka berdua berpikiran bahwa kematiannya bukan karena takdir, melainkan karena dibunuh oleh seseorang. Mendengar hal itu, Edwin pun lalu memberikan tarif kepada kedua arwah itu apabila ingin menggunakan jasa detektifnya. Brad dan juga Hunter pun bersedia membayar berapapun asalkan pembunuh mereka bisa ditemukan. Dengan senang hati, Edwin bersama Charles dan juga Crystal pun langsung bersiap untuk melakukan penyelidikan. Di lain sisi, diperlihatkan Nico yang akan mengirim surat kepada keluarganya yang ada di Jepang. Ia pun tak sengaja melihat seorang wanita yang membawa surat seperti surat yang dibaca oleh Jenny. Merasa jika wanita itulah yang mengirim surat romantis kepada Jenny, Nico pun lalu mengikutinya. Ternyata, Nico mengenal wanita itu yang bernama Maxine yang merupakan penjaga perpustakaan di tengah kota. Nico lalu menanyainya apakah dia yang mengirim surat romantis kepada Jenny. Maxine dengan raut wajah malu pun menganggukkan kepalanya. Nico lalu berjanji bahwa dia akan membantu membuatkan pesta kencan untuk mereka berdua. Kembali ke Edwin, ia bersama yang lainnya pun sudah siap untuk pergi ke tempat kematian dari Brad dan juga Hunter. Ia tinggal menunggu Crystal yang masih berganti pakaian. Ketika akan pergi, mereka bertiga berpapasan dengan Nico yang baru pulang. Saat Crystal akan mengajaknya, Nico pun langsung menolak dan beralasan bahwa dia sedang ada urusan. Di tempat yang lain, diperlihatkan Esther yang sedang membuat sebuah monster yang ia siapkan untuk membalas dendam kepada Edwin dan juga Charles. Dia juga menyuruh Monty agar semakin mendekati Edwin agar rencana ini bisa berhasil dengan sempurna. Kembali ke Edwin dan yang lainnya, mereka pun mengikuti Brad dan juga Hunter ke sebuah tempat di mana mereka tersadar. Charles lalu bertanya apakah mereka tak mengingat apa-apa sebelum meninggal. Brad pun menjawab bahwa yang dia ingat, dirinya sedang minum sebotol miras bersama Hunter. Setelah informasi dirasa cukup, langkah pertama yang dilakukan Edwin bersama Charles dan juga Crystal adalah menanyai beberapa teman kuliah dari Brad dan juga Hunter. Menurut penjelasan teman-temannya, Brad dan juga Hunter tiba-tiba ditemukan tak bernyawa. Sedangkan menurut pacar dari Brad yang bernama Maren, ia memberikan penjelasan jika kematian pacarnya adalah hal yang wajar, sebab dia merupakan pecandu minuman keras. Karena kasus ini sedikit rumit, mereka bertiga pun berusaha berpikir keras sebab tak ada hal yang mencurigakan tentang kematian Brad dan juga Hunter. Dari sebuah arah, muncullah orang berkostum dinosaurus yang mengatakan kepada Crystal bahwa dia harus menanyai seorang pria bernama Richie yang merupakan musuh dari Brad. Mungkin saja Richie ada hubungannya dengan kematian mereka berdua. Dengan bergegas, Crystal pun langsung mencari Richie di kelasnya. Setelah sudah bertemu, Crystal langsung menanyainya apakah dia mengetahui kematian dari Brad dan juga Hunter. Sikap Richie pun sedikit mencurigakan sebab dia tak mau menjawab pertanyaan itu. Charles yang merasa kesal pun langsung mengejar Richie hingga dia merasa ketakutan dan menganggap bahwa Crystal memiliki kemampuan supernatural. Crystal lalu bertanya sekali lagi apakah dia mengetahui kematian dari Brad dan juga Hunter. Dengan raut wajah ketakutan,
Richie pun menjawab bahwa dia bersumpah tak membunuh Brad dan juga Hunter. Ia juga mengatakan bahwa Crystal harus menanyai mantan Brad yang bernama Shelby yang sudah meninggal sebab karena Brad lah mantannya melakukan bunuh diri. Barangkali kematian Brad adalah balas dendam dari mantannya. Sementara itu, di dalam toko daging, Nico menemui Jenny dan mengatakan bahwa dia mengetahui siapa pengagum rahasianya. Ia juga memiliki rencana untuk mengatur pesta kencan untuknya. Mendengar hal itu, Jenny pun merasa sangat senang sebab sudah lama dia tak berkencan dengan seseorang. Kembali ke Edwin dan yang lainnya, setibanya mereka di kuburan dari Shelby, Edwin pun langsung memulai ritual untuk memanggil arwah dari Shelby. Ketika sudah bertemu, Edwin bertanya kepadanya apakah dia yang membunuh Brad dan juga Hunter. Shelby pun langsung terkejut dan mengatakan bahwa dia tak tahu apa-apa tentang mantan pacarnya. Namun, dia merasa senang dengan berita itu. Hal ini pun malah membuat Edwin merasa sangat bingung. Tak lama kemudian, datanglah Brad dan juga Hunter yang melihat Edwin berbicara dengan Shelby. Mengira jika Shelby adalah pembunuhnya, Brad dan juga Hunter pun langsung mendatanginya. Seketika, Shelby pun langsung berubah menjadi monster mengerikan yang membuat Brad bersama Hunter langsung ketakutan. Edwin pun lalu bertanya lagi tentang masalah apakah antara Shelby bersama mantan pacarnya. Shelby dengan raut wajah sedih pun menjelaskan bahwa Brad adalah orang yang jahat. Ia telah dilecehkan di depan umum sehingga dia memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Mendengar penjelasan itu, Crystal pun langsung merasa marah dan menganggap bahwa kematian Brad dan juga Hunter tak perlu dibantu. Akan tetapi, sebagai seorang detektif yang profesional, Edwin pun mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikan kasus ini, sebab mereka sudah menerimanya. Tak lama kemudian, Crystal pun mendapatkan telepon dari Maren yang mengatakan bahwa dia memiliki sebuah rahasia. Beralih ke Jenny, ia pun tak menyangka jika pengagum rahasianya adalah Maxine. Mereka berdua lalu mengobrol tentang hal romantis dan juga membahas tentang keseharian mereka masing-masing. Jenny pun sedikit merasa canggung sebab dia sudah lama tak berkencan dengan seseorang. Kembali ke Edwin dan yang lainnya, setibanya mereka di rumah dari Maren, Crystal pun langsung diajak masuk olehnya. Sedangkan Edwin bersama Charles, mereka berdua berusaha menyelidiki seluruh rumah dari Maren barangkali ada hal yang mencurigakan. Maren pun lalu menjelaskan bahwa sebelum tewasnya Brad dan juga Hunter, dia sedang minum bersama. Namun, ia memutuskan untuk pulang sebab pacarnya memaksanya untuk minum lebih banyak lagi. Sementara itu, di ruang atas, Charles bersama Edwin menemukan ponsel dari Brad dan juga Hunter di kamar dari Maren. Ketika Crystal akan meminum sebuah air yang diberikan oleh Maren, Charles pun langsung menghentikannya sebab minuman itu yang terlihat mengandung racun. Seketika, Maren pun langsung memarahi Crystal dan bertanya mengapa ia tak meminum airnya. Maren lalu menangis dan meminta maaf bahwa dia berniat untuk membunuh Crystal agar kematian Brad dan juga Hunter tak terungkap. Crystal lalu melihat pikiran dari Maren tentang sebenarnya yang terjadi. Tak diduga, Maren mendapatkan pelecehan dari Brad dan juga Hunter sama halnya seperti Shelby. Alasan Maren membunuh pacarnya sebab Brad yang selalu melecehkannya hingga dia merasa trauma. Setelah mengetahui fakta itu, Crystal pun mencoba menenangkan Maren yang sedang menangis. Crystal juga mengatakan bahwa dia tak akan melaporkan fakta ini ke pihak berwajib. Baginya, malah Brad dan juga Hunter lah yang pantas menerima kematiannya. Setelah pulang dari sana, Edwin pun merundingkan bersama Charles tentang tindakan apa yang harus mereka lakukan kepada Brad dan juga Hunter. Charles lalu menyuruh Crystal untuk pulang lebih dulu sebab dia akan memanggil malaikat dari neraka. Beralih ke Jenny, setelah mengobrol cukup lama dengan Maxine, dia pun merasa bosan sebab Maxine yang berperilaku layaknya anak kecil. Ketika Maxine mengungkapkan isi hatinya dan mengajak Jenny untuk berpacaran, Jenny pun langsung menolaknya. Seketika, Maxine pun langsung merasa marah dan berniat membunuh Jenny. Tak diduga, Maxine memiliki sifat psikopat di dalam dirinya. Jenny pun langsung bersembunyi ke dapurnya sebab Maxine yang mengancamnya dengan pisau. Ketika Jenny tengah membela diri, ia pun tak sengaja mendorong Maxine yang membuat kepalanya pun tertancap dengan besi. Crystal yang baru pulang pun merasa terkejut dengan apa yang dia lihat. Tak lama kemudian,
datanglah Nico yang juga merasa terkejut dengan kematian dari Maxine. Di lain sisi, diperlihatkan Edwin bersama Charles yang menemui Brad dan juga Hunter untuk melaporkan tentang pembunuh mereka. Brad bersama Hunter pun merasa senang sebab kini mereka bisa membalas dendam. Akan tetapi, belum sempat mereka pergi, muncullah monster utusan neraka yang langsung membawa mereka. Edwin bersama Charles pun langsung merasa bahagia sebab bisa menyelesaikan kasus ini. Mereka berdua pun lalu memutuskan untuk kembali pulang. Di depan toko dari Jenny, Charles langsung menemui Crystal dan bertanya tentang apa yang terjadi, sebab banyak polisi di sana. Crystal pun menjawab bahwa Jenny tak sengaja membunuh seseorang yang ingin membunuhnya. Keesokan harinya, Crystal menemui Nico dan mengajaknya untuk pergi ke toko dari Mick. Ia ingin mencari cara agar David tak bisa masuk lagi ke pikirannya. Dengan senang hati, Nico pun langsung mengantarkan Crystal ke sana. Setibanya di toko dari Mick, Crystal langsung bertanya apakah ada sebuah benda yang bisa mencegah iblis memasuki pikirannya. Mick pun lalu menyarankan sebuah benda yang bisa mengabulkan satu permintaan. Ketika akan pergi, Nico melihat wajah Mick yang terlihat bersedih. Ia pun lalu bertanya tentang apa yang terjadi. Mick pun menjelaskan bahwa dia teringat masa lalunya ketika menjadi anjing laut. Ia merasa menyesal dengan keputusannya menjadi manusia. Andai saja ia tak memohon kepada Setna atau Dewi Lautan, mungkin ia hidup bahagia bersama keluarganya di lautan. Sepulangnya dari toko Mick, Crystal pun mencoba benda yang dibelinya dengan membuat satu permintaan agar David tak bisa lagi memasuki pikirannya. Keinginannya pun akhirnya terkabul. Namun, kekuatannya juga ikut menghilang yang membuatnya merasa panik. Di sisi lain, diperlihatkan Esther yang sudah siap dengan rencananya. Ia pun lalu menyuruh Monty agar mengajak Edwin bersama Charles ke tengah hutan. Kembali ke Crystal, ia pun ditemui oleh Edwin bersama Charles yang mengatakan bahwa ada kasus baru yang cukup rumit dan mereka membutuhkan penglihatannya. Dengan sangat gugup, Crystal pun beralasan bahwa dia sedang tak enak badan dan dia juga tak ingin mengerjakan kasus saat ini. Tak lama kemudian, datanglah Monty yang berpura-pura membutuhkan pertolongan dan mengatakan bahwa teman dekatnya telah diculik oleh monster hutan. Edwin yang merasa tak tega pun langsung berniat menolongnya dengan mengajak Charles dan juga Crystal. Awalnya, Crystal tak ingin ikut pergi. Akan tetapi, karena Charles memohon bantuannya, ia pun memutuskan untuk ikut. Di tempat yang lain, diperlihatkan Nick yang berada di dalam perut dari Angie. Ia pun bertemu dengan seorang pria bernama Cassie yang langsung menyapanya. Nick pun tak ingin basa-basi dan mencari cara untuk keluar dari sana. Cassie lalu mengatakan bahwa Nick tak akan bisa keluar dari sini. Nick pun langsung merasa marah dan berusaha menyakiti Cassie dengan kekuatannya. Namun, tak ada efek apapun terhadap Cassie. Nick lalu bertanya tentang sosok apakah Cassie ini. Cassie lalu menjawab bahwa dia adalah manusia abadi yang sedang berpetualang. Sudah banyak rintangan yang dilewatinya. Kembali ke Edwin dan yang lainnya, setibanya mereka di jalan masuk ke tengah hutan, mereka pun dihadang oleh beberapa arwah yang mengatakan bahwa banyak monster di dalam hutan. Tak ada arwah yang bisa kembali setelah memasukinya. Monty pun langsung mendesak Edwin agar tak memperdulikan ucapan dari arwah itu, sebab temannya sedang berada di dalam sana. Saat sudah berada di tengah hutan, Charles langsung menyuruh Crystal untuk menggunakan penglihatannya. Dengan sangat gugup, Crystal pun akhirnya berkata jujur bahwa kekuatannya telah hilang. Mendengar hal itu, Edwin bersama Charles pun langsung terkejut. Tak ingin memojokkan Crystal, Edwin pun mengajak mereka untuk menangani kasus ini secara manual. Saat tengah menyusuri ke berbagai arah, mereka pun melihat arwah dari hewan kuda yang dimakan oleh monster hutan. Crystal lalu bertanya tentang monster apakah itu. Edwin pun menjawab bahwa itu adalah spektrum atau jamur hantu. Setiap arwah yang dimakannya akan merasa seperti di ruangan gelap yang sangat hening. Edwin beranggapan bahwa teman dari Monty mungkin saja dimakan oleh jamur itu.
Edwin pun lalu memiliki rencana untuk membuat ramuan yang bisa memusnahkan jamur itu. Ia mengetahui ramuan itu dari buku paranormalnya. Ketika Charles mengujikan ramuan itu dengan melemparkannya ke arah jamur hantu, tak ada efek apapun seakan ramuan itu tak mempan. Edwin lalu mengajak mereka untuk mencari induk dari jamur itu. Beralih ke Nick, ia pun terus menyakiti Angie berharap dia membuka mulutnya. Cassie pun lalu mendatanginya dan mengatakan kepada Nick bahwa dia harus memohon dengan baik. Cassie pun lalu mencontohkan cara memohon kepada Angie agar dia membuka mulutnya. Go back to sleep, huh? Seketika, Angie pun langsung membuka mulutnya setelah Cassie memohon kepadanya. Sebelum pergi, Cassie memberikan salah satu cincin miliknya kepada Nick. Hal ini sebagai kenang-kenangan mereka. Setelah itu, mereka pun langsung berpisah satu sama lain. Kembali ke Edwin, karena hutan ini sangat luas, ia pun memutuskan untuk berpencar satu sama lain secara berpasangan. Charles akan pergi bersama Crystal sedangkan Edwin akan pergi bersama Monty. Ketika Charles bersama Crystal sudah berjalan cukup jauh, muncullah David yang berusaha menghasut Crystal. Charles pun langsung menggunakan sebuah senjata yang membuat David langsung pergi dari sana. Beralih ke Edwin, saat sudah berjalan cukup jauh, dia pun tak menemukan tanda-tanda dari jamur hantu. Beberapa saat kemudian, datanglah Raja Kucing yang mengatakan kepada Edwin bahwa Monty menjebaknya. Raja Kucing lalu mengatakan bahwa Monty adalah burung gagak dari Esther yang diperintah untuk menjebaknya bersama Charles. Mendengar hal itu, Edwin pun merasa sangat marah dan bertanya kepada Monty apakah itu benar. Seketika, Monty pun langsung pergi dari sana setelah rahasianya terungkap. Di sebuah tempat, Monty ditemui oleh Esther yang bertanya kepadanya tentang di mana Edwin dan juga Charles. Monty pun menjelaskan bahwa Raja Kucing mengungkap rahasia mereka. Seketika, Esther pun langsung merasa marah dan mengembalikan Monty ke wujud burung gagak. Ketika Edwin akan mengajak Charles dan juga Crystal untuk pergi, muncullah jamur hantu yang bersama dengan Esther. Esther lalu mengenalkan jamur buatannya yang bernama Gigi. Jamur itu pun langsung menyerang Edwin dan juga Charles. Ketika Crystal merasa bingung harus berbuat apa, dia pun melihat tanah yang bergerak dan burung gagak yang menangis. Hal ini langsung mengingatkannya dengan ucapan dari Dewi di tepi danau. Crystal pun langsung mencoba melihat lebih dalam sesuai arahan dari Dewi itu bahwa hal ini bisa mengembalikan ingatannya. Seketika, Crystal pun langsung tersadar di sebuah tempat yang merupakan alam bawah sadarnya. Di sana, dia bertemu dengan beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka adalah nenek moyangnya. Mendengar hal itu, Crystal pun merasa terkejut dan bertanya tentang tempat apakah ini. Salah satu nenek moyangnya pun menjawab bahwa tempat ini adalah kekuatan supranatural mereka. Apabila Crystal membutuhkan bantuan, mereka akan siap membantu. Saat kembali sadar, Crystal pun menggunakan kekuatan tersembunyinya dengan mengendalikan jamur itu. Tak diduga, jamur itu pun langsung kembali masuk ke dalam tanah dan membawa Esther bersamanya. Charles bersama Edwin pun merasa takjub dengan kekuatan baru yang dimiliki oleh Crystal. Ketika kembali pulang, mereka pun menyiapkan penyelidikan baru dari kasus yang masih ada. Tak lama kemudian, datanglah Nick yang mengajak Edwin bersama Charles untuk kembali ke neraka. Edwin pun lalu menjelaskan bahwa masuknya dia ke neraka bukan karena perbuatannya, melainkan sebuah ritual yang dilakukan teman-temannya dengan memanggil monster dari neraka. Mengetahui kebenaran itu, Nick pun langsung terkejut. Di samping itu, ia tak sengaja menekan pemanggilan monster yang membuat Edwin dibawa ke neraka. Di lain sisi, diperlihatkan Esther yang bangkit dari bawah tanah. Ia pun merasa sangat marah sebab ia dikalahkan lagi oleh arwah kedua bocah. Ia pun lalu mendatangi tempat dari Raja Kucing yang juga menjadi penyebab dari gagalnya rencananya. Saat sudah bertemu dengan Raja Kucing, Esther pun bertanya kepadanya mengapa ia ikut campur dalam urusannya. Raja Kucing itu pun langsung tersenyum dan mengatakan bahwa Edwin adalah temannya. Tak ada salahnya kalau dia ingin menolongnya. Mendengar jawaban itu, Esther pun langsung mengajar Raja Kucing hingga dia tewas.
Tak lama kemudian, Raja Kucing itu pun kembali hidup. Dia lalu mengatakan dengan nada marah bahwa ini adalah kematiannya yang ketiga. Kini tersisa 6 nyawa lagi yang dia punya. Esther lalu pergi dari sana dan memperingatkan Raja Kucing agar tak mencampuri lagi urusannya. Jika sampai hal ini berulang, maka ini akan menjadi nyawanya yang terakhir. Kembali ke Charles, dia pun menyalahkan Nick karena telah bertindak ceroboh dengan membuat Edwin harus masuk ke neraka. Charles pun lalu menyuruh Nick untuk membuka portal ke neraka. Akan tetapi, Nick menolaknya, sebab neraka bukan seperti yang dibayangkannya. Tempat itu lebih menyeramkan daripada semua hal di dunia ini. Charles merasa tak peduli dan dia akan tetap pergi. Ketika Kristal meminta untuk ikut, Charles pun langsung menolaknya. Seketika, Kristal pun langsung pergi dari sana dan mencari jalan sendiri untuk pergi ke neraka. Charles lalu memasuki pintu ke neraka yang dibuka oleh Nick. Dia kemudian mengikuti buku panduan milik Edwin tentang hal-hal di neraka. Di sana, ia menemui seorang wanita yang tertunduk lemas akan menyesal dengan perbuatannya yang ia lakukan selama di dunia. Charles lalu melanjutkan perjalanannya dengan melewati beberapa ruangan yang tak masuk akal. Di sana, ia melihat berbagai ruangan dengan keadaan yang sepi dan juga hampa. Hal ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Edwin. Charles pun terus menyusuri ruangan demi ruangan walau tak kunjung menemukan Edwin. Di sebuah tempat, diperlihatkan Edwin yang merasa ketakutan seakan dikejar oleh sesuatu yang menyeramkan. Dia pun lalu bersembunyi di sebuah ruangan dan melihat teman pembulinya yang ada di sana. Dia bernama Simon. Edwin melihat Simon yang terus merobek bukunya hingga tertumpuk banyak. Edwin lalu bertanya tentang apa yang dilakukan Simon. Simon pun menjawab bahwa kepala sekolah akan memarahinya. Ternyata, selama di dunia, trauma yang dialami Simon adalah hukuman dari kepala sekolah yang menyuruhnya untuk menyobek bukunya. Hal ini pun menjadi hukuman di neraka baginya. Simon sendiri sudah menyobek bukunya selama puluhan tahun dan tak pernah selesai, sebab buku itu akan kembali utuh ketika lembaran di dalam buku telah habis tersobek. Dari sebuah cermin, Edwin melihat seorang wanita yang memantau orang-orang dari cermin. Wanita itu adalah malaikat yang memantau para penghuni neraka dari hukuman yang mereka dapatkan. Edwin pun lalu dimarahi oleh wanita itu dan diperintah untuk kembali menjalani hukumannya. Beralih ke Kristal, ketika dia berencana menemui David, ternyata Jenny mengikutinya secara diam-diam. Jenny mengatakan bahwa dia merasa ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Kristal, sebab dia selalu mendengarnya berbicara sendiri layaknya orang gila. Ketika sudah bertemu dengan David, Kristal pun menyuruhnya agar membuka gerbang neraka untuknya. David pun mau melakukan hal itu asalkan dia diizinkan untuk masuk ke pikirannya. Kristal pun langsung menolaknya sebab dia tak akan tertipu lagi olehnya. David yang merasa kesal pun langsung merasuki tubuh dari Jenny yang membuat Jenny pun langsung sekarat. Mau tak mau, Kristal harus mengizinkan David untuk masuk ke pikirannya agar nyawa Jenny bisa terselamatkan. Saat sudah berada di pikirannya, Kristal pun membawa David ke alam bawah sadarnya di mana terdapat nenek moyangnya di sana. David pun merasa ketakutan sebab kekuatannya tak berfungsi di alam ini. Kristal lalu mengambil ingatannya yang dicuri oleh David dan mengubur David di alamnya ini dengan bantuan dari seluruh nenek moyangnya. Kini, David pun tak akan bisa mengganggunya lagi. Kristal lalu tersadar dan mencoba menolong Jenny. Di tempat lain, diperlihatkan Esther yang ingin membeli dan membuat sebuah benda yang bisa mengubah rasa sakit dari sosok arwah untuk menjadi kekuatan untuknya. Mick yang memiliki benda itu pun mengatakan bahwa dia tak menjualnya. Namun, Esther malah mengancam nyawanya sehingga Mick pun terpaksa memberikannya. Kembali ke Charles, ketika dia sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh, tibalah dia di tempat dari Edwin berada. Di sana, dia melihat Edwin yang merasa ketakutan dengan monster boneka yang menjadi traumanya selama hidup. Ketika Charles akan mengajaknya pergi, Edwin pun menolaknya sebab monster itu akan terus menangkapnya. Charles lalu memiliki ide untuk meledakkan sebuah petasan sebagai pengalihan perhatian. Setelah itu, barulah mereka melarikan diri.
Rencana Charles pun berhasil sesuai yang diharapkan. Kini, tugas Edwin bersama Charles adalah pergi ke pintu keluar dari neraka yang jaraknya cukup jauh. Ketika melewati berbagai ruangan, Charles pun merasa heran sebab tempat itu sangat ramai tak seperti saat dia masuk ke sini. Edwin pun menjawab bahwa tempat ini tak bisa dibayangkan dengan akal sehat. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Knight. Saat hampir tiba di pintu keluar, monster yang ditakuti Edwin pun masih mengejar mereka. Knight berusaha memperingatkan mereka berdua agar berlari lebih cepat lagi. Pada akhirnya, Charles bersama Edwin pun berhasil keluar dari sana. Ketika Crystal kembali pulang, dia pun merasa senang sebab Edwin kini telah kembali. Knight pun lalu mengajak Charles bersama Edwin untuk pergi ke akhirat dan merundingkan masa hukuman mereka dengan Dewan Hakim. Nico yang pernah membaca bahwa arwah yang berasal dari neraka tak bisa dibawa ke akhirat kecuali ada surat tugas, ia pun bertanya hal itu kepada Knight. Seketika, Knight pun langsung merasa kesal dan pergi dari sana. Edwin bersama Charles pun merasa sangat senang atas kepandaian dari Nico. Esok harinya, Crystal mencoba memakan bola ingatannya yang dia ambil dari David. Di ingatannya itu, ia melihat bahwa dirinya di masa lalu sangatlah jahat. Dia menipu berbagai orang dengan kekuatannya untuk bersenang-senang. Setelah mendapatkan sebagian ingatannya, Crystal pun merasa bersedih sebab tak menyangka bahwa dia adalah orang jahat di masa lalu. Charles pun berusaha menenangkannya bahwa semuanya bisa dirubah. Di samping itu, Edwin juga mengatakan bahwa pasti ada ingatan bagus yang belum diingat oleh Crystal. Tak semua ingatan pasti tentang keburukan. Mendengar hal itu, Crystal pun berniat memakan lagi bola ingatannya. Di lain sisi, diperlihatkan Esther yang sudah siap dengan alat barunya yang akan dia gunakan untuk menyiksa Edwin dan juga Charles. Sebelum memulai rencananya, Esther berniat menculik Edwin bersama Charles terlebih dahulu. Kembali ke Crystal, dia pun baru ingat nomor telepon orang tuanya dan berniat mengabarinya. Ketika sudah terhubung, orang tua dari Crystal pun bersikap biasa saja padahal Crystal sudah lama tak ada kabar. Ibu dari Crystal lalu bertanya mengapa dia menelponnya. Apakah dia membutuhkan transfer uang lagi? Mendengar hal itu, Crystal pun langsung menutup teleponnya dan merasa bingung dengan sikap orang tuanya. Crystal lalu memakan semua bola ingatannya agar dia kembali ingat masa lalunya. Tak diduga, ia dahulunya adalah orang kaya dan juga jahat. Bahkan, dia pernah membunuh orang lain dengan sengaja tanpa rasa menyesal. Mengetahui hal itu, Crystal pun berniat untuk pulang ke rumahnya yang ada di London sambil menunggu ingatannya pulih sepenuhnya. Charles awalnya melarang Crystal untuk pergi, sebab Crystal sudah menjadi bagian dari mereka. Akan tetapi, Crystal mengingatkan Charles bahwa kesepakatan dia bersamanya hingga ingatannya pulih. Kini, ingatannya telah pulih walau tak sepenuhnya, yang berarti bahwa dia harus pergi dan menjalani kehidupannya di masa lalu. Crystal lalu mengabari hal itu kepada Nico yang sedang merawat Jenny karena tak sadarkan diri. Ketika tersadar, Jenny pun merasa bingung sebab ada yang aneh dengannya. Ia bisa melihat peri yang merasuki Nico yang berada di dalam toples. Merasa jika ini adalah mimpi, Jenny pun berniat pergi dari sana. Namun, dia malah bertemu dengan Charles dan juga Edwin yang bisa menembus dinding. Kini, dia pun mulai percaya dengan hal paranormal. Ia bisa melihat semua ini karena dia yang telah sekarat sebelumnya karena dirasuki oleh David. Singkat cerita, Crystal pun mulai berpamitan kepada teman-temannya sebelum pulang ke London. Ia berterima kasih kepada mereka semua dan akan selalu mengingat kenangan yang mereka lakukan bersama. Saat akan berpisah dengan Charles, Crystal pun merasa tak rela sebab dia yang menaruh perasaan kepadanya. Namun, Charles mengatakan bahwa dia akan menemuinya setiap saat jika dia merindukannya. Baru saja pergi dari sana, terjadilah ledakan besar yang berada di dalam toko dari Jenny. Crystal pun langsung kembali dan mencari teman-temannya dan hanya menemukan Nico bersama Jenny. Crystal lalu bertanya tentang di mana Edwin dan juga Charles. Nico pun menjawab bahwa Esther membawa mereka dengan sebuah toples. Mendengar hal itu,
Crystal pun langsung mengurungkan niatnya untuk pulang ke London dan berencana menyelamatkan Edwin dan juga Charles. Pertama-tama, Crystal bersama Nico mendatangi keberadaan dari Raja Kucing untuk meminta bantuannya. Crystal mengatakan bahwa Edwin bersama Charles sedang dalam bahaya. Apakah dia bisa menolongnya? Raja Kucing pun menjawab bahwa dia tak bisa melawan Esther. Ditambah lagi, Esther telah mengancam nyawanya untuk yang terakhir kalinya. Namun, Raja Kucing memberikan informasi tentang cara mengalahkan Esther. Ia lalu bercerita bahwa dahulu kala, Esther adalah wanita yang kuat dan juga tangguh. Suatu hari, ia diselingkuhi oleh suaminya. Dia pun mulai mempelajari kitab sihir untuk membalas dendam perbuatan suaminya. Semakin bertambahnya hari, dia pun semakin kuat. Ia lalu memohon kepada sosok Dewi Keadilan bernama Lilith agar diberikan hidup yang abadi. Lilith pun mewujudkan permintaannya. Akan tetapi, ia melupakan satu hal bahwa semakin bertambahnya umur, wajahnya semakin keriput dan kekuatannya semakin melemah. Akhirnya, Esther pun bekerja sama dengan ular sihir yang bisa membuatnya menjadi awet muda dengan syarat ular itu harus diberikan makanan anak kecil. Raja Kucing pun lalu menyuruh Crystal agar membunuh ular itu, sebab tanpa ular itu, Esther akan menua dan menjadi lemah. Di tempat lain, Esther memulai eksperimennya dengan arwah dari Edwin. Charles pun merasa tak tega mendengar jeritan dari Edwin yang terus disiksa oleh Esther. Semakin Edwin merasa sakit, semakin banyak pula kekuatan yang ia dapatkan. Kembali ke Crystal dan juga Nico, mereka berdua pun mendatangi toko dari Mick untuk membeli berbagai benda yang bisa melawan Esther. Saat sudah mendapatkannya, Mick pun memberikan boneka anjing lautnya kepada Nico sebagai jimat. Singkat waktu, tibalah mereka di rumah dari Esther. Mereka berdua pun lalu mengendap-endap dan mencoba mencari Edwin dan juga Charles. Crystal lalu melihat Charles dan langsung melepaskan ikatannya. Crystal lalu menyuruh Charles agar membunuh ular dari Esther. Setelah itu, Crystal bersama Nico pun berusaha memancing perhatian dari Esther selagi Charles memburu ular milik Esther. Crystal mencoba basa-basi yang bertujuan untuk mengulur waktu. Sementara itu, Charles sudah berhasil masuk ke sebuah ruangan di mana tempat dari ular Esther berada. Esther yang mengetahui bahwa Crystal telah menjebaknya, dia pun langsung berniat membunuh Crystal. Akan tetapi, serangannya malah mengenai Nico yang berusaha melindungi Crystal. Edwin yang melihat hal itu pun langsung merasa histeris sebab Nico yang sudah tak bernyawa. Dengan sangat marah, Crystal langsung memasuki pikiran dari Esther. Ia lalu memanggil Lilith dan menjelaskan semuanya tentang perbuatan Esther yang menculik anak-anak. Lilith yang mendengar hal itu pun langsung merasa marah kepada Esther. Pada akhirnya, Charles pun berhasil membunuh ular dari Esther yang membuat Esther menjadi tua dan tak berdaya. Di samping itu, datanglah Lilith yang berencana membawa Esther untuk menerima hukuman atas perbuatannya. Crystal bersama Charles dan juga Edwin pun merasa sangat berduka atas tewasnya Nico. Saat kembali pulang, Jenny langsung mengabari keluarga dari Nico yang ada di Jepang. Jasad dari Nico pun juga akan dibawa ke Jepang. Sebelum kembali pulang, Edwin menemui Raja Kucing untuk menagih jawabannya. Edwin pun menjawab bahwa ada 147 kucing di kota ini. Raja Kucing itu pun langsung tersenyum dan mengatakan bahwa dia akan merindukannya. Kini, Edwin bersama Charles pun telah kembali pulang ke rumah mereka. Di sana, mereka berdua telah siap untuk menangani kasus baru. Beberapa saat kemudian, datanglah pengantar surat yang membawa sebuah kotak. Di dalam kotak itu, terdapat Nike yang bersama dengan atasannya. Kini, Edwin bersama Charles pun tak bisa beralasan lagi. Saat akan membawa mereka berdua, atasan dari Nike pun merasa terkejut setelah melihat kasus yang diselesaikan oleh Charles dan juga Edwin. Melihat hal itu, atasan dari Nike pun langsung mengapresiasi pekerjaan dari Charles dan juga Edwin. Mereka berdua pun lalu diperintah untuk terus menjadi detektif sebab pekerjaan mereka sama halnya dengan pekerjaan di akhirat.
Nick lalu diperintah oleh atasannya untuk ikut bergabung bersama Charles dan juga Edwin. Dan kemudian, series Dead Boy Detective pun berakhir. My smile is pretty. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada series kali ini. Bagi saya pribadi, series ini wajib lanjut ke season yang kedua karena ceritanya yang sangat seru. Ditambah lagi, masih banyak hal yang menjadi pertanyaan. Contohnya seperti masa lalu dari Kristal yang belum diperlihatkan sepenuhnya. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.